Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Dan hari ini puasanya bagaimana? Semoga lancar ya, dan semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita yang namanya sifat husnuzon, yaitu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menimbulkan sebuah ketenangan di dalam hati kita semua. Dan tentunya kalau kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun akan memberikan yang terbaik pula terhadap diri kita semua. Nah, ada satu cerita yang menarik. Dulu ada seorang, bisa dikatakan dia adalah pelayan seorang raja. Nah, pelayan seorang raja ini dia selalu mengikuti sang rajanya kemanapun sang raja itu berada. Suatu hari ternyata tiba-tiba terjadi sesuatu dengan sang raja tersebut. Apa? Yaitu hilang cincin sang raja. Sang raja pun panik begitu sangat luar biasa karena cincin itu adalah hadiah yang sangat terbaik yang pernah diterima oleh sang raja tersebut, dan ternyata cincinnya hilang. Wah, rajanya pada saat itu kebingungan sangat luar biasa. Semuanya para pengawal dikerahkan untuk mencari cincin tersebut supaya dapat. Nah, ketika itu dia pun curhat sama pelayannya yang selalu mendampingi sang raja tersebut. Apa kata si pelayan? Kata si pelayan berkata kepada sang rajanya, "Wahai rajaku, cincin yang hilang itu pasti terbaik. Pasti yang terbaik buat tuanku." Sang raja pun marah. Karena bagaimana hasil yang terbaik? Karena hilang cincinnya. Ya kan? Pokoknya segala sesuatu pun pasti si pelayan itu ngomongnya itu yang terbaik menurutnya adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuanku jangan bingung, itu adalah yang terbaik menurut Allah apa yang sedang tuan alami saat ini. Sang raja pun agak kesal sedikit gitu kan, semuanya yang terbaik kata Allah, padahal kehilangan dan sebagainya. Suatu waktu sang raja pun akhirnya mengajak kepada pelayan tersebut berburu sebuah hewan buruan ya, dan pelayan ini pun ikut. Nah, ternyata apa yang terjadi ketika berburu hewan tersebut, sang raja digigit tangannya, telunjuknya oleh sang hewan tersebut. Digigit, ya kan, kesakitan dan lain sebagainya, mengeluh dan lain segala macamnya karena jarinya hilang, ya kan. Si pelayan itu diomelin, "Kamu gimana sih nggak jagain aku, nggak awasin aku dan sebagainya. Lihat, gara-gara kamu ini tanganku hilang." Apa yang terjadi? Ternyata dijawab oleh pelayan tersebut, "Wahai tuanku, itu adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik, jarinya udah hilang, itu masih yang terbaik saja." Kesal sang raja. Akhirnya apa yang terjadi? Si pelayan itu dijebloskan ke dalam penjara karena membuat raja kesal. Bayangkan, telunjuknya hilang, ya kan? Masih saja dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang terjadi berikutnya? Nah, ternyata sang raja ini pernah melakukan perjalanan, dan di dalam perjalanan sang raja pun diculik oleh, bisa dikatakan orang yang pada saat itu bisa dikatakan mereka adalah suku primitif. Ya kan? Diculik sang raja tersebut, ya kan? Diculik kemudian diikat, dan ternyata sang raja pun minta tolong jangan tangkap saya, ambil semua harta saya yang ada di sini, jangan tangkap saya, jangan bunuh saya. Tapi ternyata harta yang dibawa oleh sang raja tersebut tidak dihiraukan oleh sang primitif tersebut. Lalu apa yang terjadi? Nah, ternyata sang raja itu pengen dijadikan istilahnya tumbal untuk dewa sang primitif tersebut. Jadi sang raja ini akan dijadikan sesembahan oleh mereka, disembahkan oleh dewa mereka. Nah, apa yang terjadi? Wah, sang raja pun ketakutan sangat besar. Aduh, gimana nih? Dia bingung gitu kan. Pasti dia akan mati pada saat itu.
Nah, kemudian apa yang terjadi? Si suku primitif itu melihat seluruh tubuh sang raja, dari mulai kakinya, rambutnya, dan lain sebagainya, diperiksa. Tapi ternyata ketika diperiksa tangannya, satunya hilang jarinya, ya kan? Karena digigit tadi oleh binatang buas pada saat dia berburu. Apa yang terjadi? Ternyata sang raja itu ikatannya dibuka dan dibebaskan begitu saja. Sang raja bingung, kenapa bisa dibebaskan? Sang raja pun bertanya kepada kepala suku primitif tersebut, kenapa kau bebaskan aku? Kau tidak sempurna. Kau kehilangan satu jarimu, dan aku ingin kau menyerahkan sesembahan tersebut harus sempurna. Kau hilang satu jarinya, kau tidak sempurna, maka aku akan bebaskan. Cepat pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran, kata kepala suku primitif tersebut. Disinilah sang raja berpikir, ternyata apa yang dikatakan oleh si pelayannya itu harus bersangka baik kepada Allah, inilah yang dia rasakan. Ternyata sesuatu yang buruk yang menimpa kita belum menjadi sesuatu yang buruk, tapi bisa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, semuanya harus punya sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersangka baik, karena bersangka baik itu adalah ganjaran di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangka baik hari ini, ya kan, di bulan puasa ini dengan ada wabahnya ini, sangka baiknya apa? Ayo jadikan semangat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah berupa ujian di mana di situ diuji keimanan keistiqomahan kita untuk ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ayo anak-anakku semua, husnuzon mulai dari sekarang, bersangka baik kepada Allah. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.